senang bisa berjumpa kembali. Yang tentunya jika saya di sini, saya akan mengulik beberapa narasumber yang kali ini bukan membahas terkait keunggulan madrasah, tapi saya akan membahas banyak tentang literasi. Kenapa harus berliterasi? Kenapa literasi itu begitu penting? Di samping saya sudah saya datangkan narasumber yang begitu hebat. Salah satunya dia adalah Ketua Ikatan Guru Madrasah Pegiat Literasi yang juga Guru Madrasah FTSN 4 Surabaya. Beliau adalah Bapak Dr. Randes Ahmad Syaihu. Dan juga di sampingnya juga saya datangkan Waka Akademik MTSN 4 Surabaya, Ibu Diah Anggraini SPD MPD. Assalamualaikum Bapak Syaihu dan Bu Diah. Waalaikumsalam. Terima kasih bisa berjumpa dengan Mimbar TV. TV. Alhamdulillah. Senang juga saya bisa mendatangkan Pak Syaihu selaku Ketua IGM PL di Jatim yang juga sebagai guru ya Pak ya. Yeah. Guru di MTSN 4 Surabaya. Dan senang juga bisa datang menyempatkan datang ke sini Ibu Diah. Terima kasih sudah diundang. Baik. Tentunya Pak Syaihu dan Bu Diah di sini akan membahas banyak bagaimana literasi itu begitu penting ya Pak ya. Betul. Untuk di tingkat pendidikan ya Pak ya. Baik. Ya, mungkin sebelum saya membahas banyak ke Pak Syaihu, mungkin saya coba ke Bu Diah terlebih dahulu. Bu Diah, untuk di MTSN 4 Surabaya sendiri itu literasinya kayak gimana? Literasi, program-program literasi di MTSN 4 Surabaya. Terima kasih Mas Robi. Ada beberapa hal yang kami lakukan berkaitan dengan kegiatan literasi, khususnya untuk memotivasi Bapak Ibu guru dan juga anak-anak yang ada di MTSN 4 Kota Surabaya. Yang pertama tentu saja berkaitan dengan fasilitas. Fasilitas yang pertama adalah kami memberikan akses WiFi seluas-luasnya untuk Bapak Ibu guru dan juga anak-anak, sehingga Bapak Ibu dan anak-anak itu bisa mengakses informasi dari mana saja. Karena literasi itu kan berkaitan dengan tidak hanya baca tulis, tetapi juga kemampuan mereka untuk mengakses informasi yang selama ini berseliweran di dunia maya itu, sehingga mereka bisa melatih diri mengambil informasi yang penting dari internet. Sehingga kami memberikan fasilitas berupa WiFi di beberapa titik kami berikan di perpustakaan, kemudian di ruang guru, kemudian di ruang kelas, di ruang TU dan juga di ruang PTSP. Sehingga anak dengan mudah dan Bapak Ibu dengan mudah bisa mengaksesnya. Ada fasilitas penuh, WiFi seluas-luasnya untuk siswa. Dan mungkin nggak hanya siswa dan guru. Tapi kalau boleh tahu penggunaan WiFi, penggunaan untuk bisa membrowsing, mencari di Google Internet, nah itu apakah terbatas atau bisa suatu waktu? Terbatas pada saat pembelajaran, khusus untuk anak-anak. Tetapi untuk Bapak Ibu guru, untuk mendorong Bapak Ibu guru membaca informasi sebanyak-banyaknya dari internet, kita memberikan akses seluas-luasnya selama jam kantor. Jam kantor. Jadi anak-anak juga ada waktu-waktu khusus. Iya, kalau anak-anak ada waktu khususnya. Tapi juga ada keterbatasan untuk browsing ya. Jadi ya kalau bisa ada pendampingan juga ya Bu ya. Ada dari Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu mata pelajaran yang mendampinginya. Dan itu untuk meningkatkan literasi dari anak didik itu ya. Betul, ya. Mas Robi. Baik. Ada beberapa sebenarnya Mas Robi. Iya. Ya, mungkin ada 9 hal yang kami lakukan untuk mendorong anak-anak dan Bapak Ibu guru melakukan literasi. Apa saja itu, Bu? Yang kedua itu adalah kami mengirim anak-anak dan juga Bapak Ibu guru, beberapa Bapak Ibu guru ya, tidak semuanya mungkin ya, karena memang kami akui ada yang berminat, ada yang tidak berminat, tapi ketika ada yang berminat, kami harapkan nanti dia bisa memicu Bapak Ibu guru yang lain untuk tertarik di bidang literasi, sehingga kami mengirimkan beliau-beliau ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, misalnya seperti sagu-sabu, satu guru satu buku. Yang diadakan sasi sabu itu untuk siswa, satu buku. Kemudian juga ada madrasah writing camp yang kapan hari pada tahun lalu mungkin Pak Syaihu ya dilaksanakan di asrama haji. Itu diharapkan nanti itu bisa memicu, kalau siswa itu bisa memicu teman-temannya untuk bersemangat
membuat buku, sedangkan Bapak Ibu guru juga bisa menularkan ilmunya itu kepada Bapak Ibu yang lain untuk menciptakan, mengkreasi sebuah buku. Kemudian yang ketiga, itu kita ada pada saat sebelum pandemi sebenarnya ya, Mas Robi, itu kita ada semacam reading corner. Reading corner itu pojok baca, di mana di hampir setiap kelas itu ada satu lemari kecil berisi buku-buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi, untuk bisa dibaca anak-anak pada saat istirahat, seperti itu. Ada juga untuk yang kegiatan yang keempat, itu berkaitan dengan literasi digital. Kami beberapa bulan yang lalu mengadakan one day seminar atau pelatihan ya, one day training, itu untuk membantu Bapak Ibu bisa memahami digital atau memahami IT dengan lebih bagus. Ya, jadi kita mengundang Bapak Ibu narasumber untuk melatih Bapak Ibu guru, terutama mungkin berkaitan dengan Google Forum, yang berkaitan dengan saya akan bertanya ke Pak Saihu. Siap. Pak Saihu, kapan sih Pak Saihu memulai literasi di FTSN 4 Surabaya? Terima kasih Mas Robi. Saya pada tahun 2015 itu mendapat tugas tambahan sebagai Wakahumas. Dan salah satu tugas Wakahumas adalah membuat reportase kegiatan madrasah yang kemudian dilaporkan di channelnya Humas Kemenak Jatim. Dan sejak saat itu tulisan-tulisan saya, reportase kegiatan, baik kegiatan akademik, kesiswaan, humas maupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di madrasah, selalu saya laporkan dan saya tulis, kemudian saya kumpulkan dalam sebuah kumpulan catatan tulisan, seperti itu. Kemudian tahun 2017 ketika saya mengenal blog guru penulis yang namanya Guru Siana, semangat saya untuk menulis semakin kuat, dan kemudian setelah itu tahun 2018 ikut pelatihan, dan mulai tahun 2018 sudah melahirkan karya berupa buku. Buku perdana saya namanya berkisah tentang sejarah atau perjalanan ibadah haji saya tahun 2016. Saya bukukan dalam judul Pak Guru Menjadi Tamu Allah. Itu tahun 2018. Kemudian setelah itu tahun 2018 juga saya berkolaborasi dengan siswa, mengajak siswa MTS 4 Kota Surabaya dan melahirkan buku ini. Saya ambil bisa ya. Ini bukunya Ada Cinta di Madrasah. Ini adalah buku hasil karya saya bersama 4 siswa MTS Negeri 4 Kota Surabaya, 1 siswa dari MTS Negeri 2 Surabaya, kebetulan putri saya sendiri. Nah, akhirnya buku ini menjadi momen yang membahagiakan karena bisa untuk pertama kalinya sebagai penulis mengajak siswa dan bisa menghasilkan karya seperti ini. Berapa siswa yang ikut dalam penulisan? 4 siswa, iya. Dan 1 guru saja? 1 guru saja. Jadi itu karena awal-awalnya, jadi waktu itu ya saya tawarkan ke siswa di kelas, siapa yang punya, yang suka menulis, mari kita bersama-sama membuat satu karya bersama. Karena waktu itu saya sudah nyicil tulisan. Nah, siswa-siswa saya temanya sama, kecintaan dengan madrasah. Jadi karena saya sebagai guru ya saya tuangkan tulisan kecintaan saya dengan madrasah sebagai seorang guru. Siswa juga menuangkan kecintaannya dengan madrasah dengan bahasa mereka sendiri sesuai dengan usianya. Jadi berbagai macam kisah menyenangkan saat belajar di madrasah itu tertuang dalam buku ini. Dan buku ini sudah ber-ISBN dan dia alhamdulillah sampai terjual sekitar 200-an eksemplar. Oh, sudah tersebar luas ya? Iya, sudah tersebar sampai ke pelosok Nusantara. Jadi Pak Saihu, tentunya ini tidak mudah ya? Tidak mudah untuk membuat buku bersama siswa. Apalagi tadi Pak Saihu menjelaskan kalau
siswa ini menulis sesuai dengan gaya bahasa masing-masing. Betul. Siswa mau menulis saja itu Sudah luar biasa. Sudah luar biasa, Sudah luar apalagi biasa. belum ikut pelatihan, belum ya Pak ya? Belum ikut pelatihan, pengarahan juga belum ada. Ya. Jadi waktu itu apakah keempat siswa ini siapa yang diajak, siapa yang mau menulis atau ditunjuk Pak? Waktu itu kebetulan saya ngajar kelas 9. Saya ketika ngajar itu saya yang punya niat untuk mempunyai karya berupa buku, ayo kita kumpul. Jadi sore hari atau waktu luang saya ajak berkumpul. Kemudian waktu itu saya putuskan membuat tema tulisan tentang cinta di madrasah. Waktu diajak, siapa yang ingin membuat karya itu ada berapa? Yang bergabung saat itu sekitar 9 anak. Ada 9 anak. Tapi kemudian kenapa kok cuma 4 yang dalam buku? Pada akhirnya kan tidak semua anak yang bisa menyelesaikan tulisannya sesuai dengan kriteria yang diinginkan dengan tema yang tentang cinta madrasah. Oke. Seperti itu. Berarti ada kesulitan ya Pak ya? Betul. Artinya dari 9 anak itu 4 dia lolos lah. Iya. Istilahnya lolos. Kemudian 5 lain dia putus. Iya. Nah, ada kesulitan apa? Kan akhirnya 5 ini kemudian putus. Dia sudah nulis, tapi di tengah perjalanan tidak melanjutkan lagi atau tidak menulis sama sekali. Jadi ada yang menulis tetapi tidak sampai pada jumlahnya. Artinya misalnya tentang ini saya batasi sekitar 15 sampai 20 halaman, tapi hanya beberapa halaman saja, sehingga ceritanya itu tidak nyambung. Jadi tidak berupa sebuah cerpen. Ini kan kumpulan cerpen. Dengan tema cinta madrasah. Sehingga ya kesulitannya ya memang itu pembiasaannya yang belum dan belum pernah ikut pelatihan. Gitu ya Pak ya. Tahun berikutnya ada 9 anak lagi yang diikutkan pelatihan yang tadi disampaikan oleh Bu Dia. Oh gitu. Berarti sudah 4 saja itu sudah sangat luar biasa Pak ya. Betul. Belum ikut pelatihan tapi ternyata bisa menghasilkan karya meskipun baru antologi, kumpulan dari karya siswa dengan siswa lain bersama gurunya. Betul. Mungkin karya solo masih bertahap ya Pak ya, karena harus mungkin ikut pelatihan terlebih dahulu. Betul. Saya menuju ke Bu Diah. Nah tadi disampaikan kalau 4 anak ini tanpa ada pelatihan ternyata bisa. Niat untuk menulisnya mereka bisa dan menghasilkan buku bersama Pak Saihu. Nah potensi sudah ada. Lah ada pengembangan pelatihan kah Bu di madrasah ini? Ya, sebagaimana yang kami sudah sampaikan tadi, Mas Robi, sejak saat itu kemudian kami aktif untuk mengikutkan anak-anak mengikuti pelatihan semacam madrasah camp writing, kemudian tadi sasi sabu, satu siswa satu buku. Dan alhamdulillah anak-anak itu antusias gitu, walaupun dia mungkin tidak satu anak satu buku ya, mungkin masih belum bisa mencapai taraf seperti itu, tapi setidak-tidaknya dia itu sudah memiliki satu karya, misalnya 1, 2, 3 atau cerpen, 1, 2, 3, 4 atau mungkin tidak cerpen ya, mungkin hanya cerita-cerita dia tentang kehidupan dia, suka dukanya dia belajar di madrasah. Tapi setidaknya itu kan menjadi titik awal bagi kami untuk senantiasa mengembangkan. Terus kemudian untuk kegiatan yang lainnya supaya anak-anak itu tersalurkan hobinya seperti itu. Maka pada setiap kegiatan seperti peringatan Hari Besar Nasional, kemudian peringatan Hari Besar Agama, itu kami mengusahakan ada satu lomba di mana di situ anak-anak bisa menulis, menyalurkan bakat untuk menulis. Itu yang mengadakan dari madrasah sendiri ya? Dari madrasah sendiri. Sehingga itu membuat memacu mereka untuk ikut ya? Hadiah gitu ya. Ada reward gitu ya? Kemudian ada program lain Bu untuk pengembangan literasi di madrasah? Kami pada saat sebelum pandemi ya, itu kita terbiasa untuk setiap kali 15 menit sebelum memulai pembelajaran itu kita menyempatkan untuk membaca. Pagi hari itu ya? Tadi kan saya katakan bahwa di setiap kelas itu ada semacam reading corner gitu ya. Iya, pojok baca. Ada buku-buku yang sifatnya ringan, yang bukan merupakan mata pelajaran. Iya.
Namanya sign reading. Sign reading ya Bu ya. Tapi tidak harus membaca, tapi di dalam hati saja. Dipandu oleh Bapak Ibu guru yang ada di jam pertama. Baik. Dan sampai sekarang masih berjalan Ibu? Sampai sekarang masih berjalan, tapi karena pandemi ini ya, iya. Mas Robi ya. Jadi kita tidak bisa mempraktekannya di dalam kelas. Baik. Ya kita mempraktekannya ya paling ya di Zoom, tapi ya terus terang saja tidak semaksimal seperti kalau misalnya kita berada di dalam kelas, di mana di situ ada panduan Bapak Ibu guru yang membimbingnya. Tapi meskipun pandemi ya Bu ya, mungkin virtual, apakah kemudian buku-buku bacaan yang sudah ada di pojok baca itu kemudian boleh ini dibawa pulang untuk ini, atau boleh ke sekolah untuk baca buku untuk diarahkan, atau ternyata anak-anak baca buku sendiri di rumah? Iya, untuk yang buku-buku yang kami koleksi di pojok baca itu memang spesial untuk anak-anak itu pada saat istirahat dia bisa baca. Kami mengkhawatirkan begini ya, karena itu buku-buku itu bisa saja sama anak-anak dibawa pulang kemudian tidak kembali lagi ya, akhirnya koleksinya jadi berkurang. Tapi sama Bapak Kepala Madrasah itu alhamdulillah beliaunya mengatakan begini, bahwa tidak apa-apa anak bawa buku kemudian tidak kembali lagi, itu artinya kan anak-anak antusias untuk membaca. Jadi kalau misalnya yang hilang buku itu alhamdulillah, artinya kan kita memfasilitasi anak untuk memiliki buku, dia bawa di rumah. Nanti kita bisa mengadakan di dalam anggaran itu kan ada pengadaan buku. Baik. Berarti anak-anak ini juga tertuju untuk bagaimana ya baca, tetap baca meskipun pandemi kan. Iya. Kalau dari Bu Dia sendiri, Bu Dia juga menggiati literasi nggak Bu? Alhamdulillah, ini ketularan sama Pak Saihu ini Mas Robi ya. Ketularan sama Pak Saihu kan, ceritanya itu, ini boleh bercerita sedikit ya Mas Robi ya. Ya pada saat itu kan kami diajak oleh Pak Saihu untuk mengikuti pelatihan sabu-sabu itu. Dan alhamdulillah kami bisa menghasilkan ya buku sederhana ya, tapi bagi saya sangat bermakna gitu untuk memacu saya semakin rajin menulis. Judulnya apa, Ibu? Judulnya Berkarya di Guru Siana. Isinya tentang bagaimana kita bisa menulis, bahwa menulis itu bukan sesuatu yang sukar. Menulis itu adalah sesuatu yang mudah bila tahu caranya. Gitu. Karena menulis itu kan perlu istiqomah ya. Istiqomah. Saya pernah mendengar dari Pak Ehsan selaku Pak Ehsan ya. CEO Media Guru. Iya, CEO Media Guru. Itu mengatakan bahwa buku yang bagus itu adalah buku yang jadi. Iya, buku yang bagus adalah buku yang jadi. Jadi kalau misalnya walaupun kita bisa menulis sebagus mungkin tapi tidak jadi, ya itu bukan tidak bagus berarti artinya. Sehingga itu yang memacu saya, walaupun sederhana kami bisa membuat sebuah buku. Dan saya juga sampai sekarang ini aktif menulis di blog Guru Siana. Mungkin ada sekitar hampir 400-an artikel. Betul Bu, saya juga setuju, buku yang jadi itu adalah buku apa namanya? Yang bagus. Buku yang bagus itu adalah buku yang jadi. Jadi apapun hasilnya, apapun tulisannya itu, entah itu dipandang oh ini kurang atau apa, ya itu jadi masukan. Jadi saran bagi yang penulis itu, oh saya perlu memperbaiki itu. Yang penting tulisan jadi dulu, buku sudah jadi. Itu adalah buku yang bagus. Saya juga setuju dengan Bu Dia. Tapi Bu Dia, mungkin sebelum ke Bu Dia, saya pengen sebenarnya tanya ke Bu Dia lebih dalam lagi, sebenarnya nulis buku itu sulit atau tidak. Tapi saya kembali ke Pak Saihu juga. Pak Saihu, ini tadi Bu Dia bilang kalau saya ini ketularan dari Pak Saihu. Nah, Pak Saihu menularkan literasi, Pak? Saya kan bukan virus. Gimana, Pak? Jadi kebetulan waktu itu saya selaku Wakahumas dengan Bu Dia, Wakakurikulum kan satu ruang. Iya. Nah, setiap hari itu kan saya ya sebagai tugas Wakahumas kan terus di depan laptop saja terus menulis dan akhirnya Bu Dia kan ketularan juga. Saya terus menulis dan akhirnya ya ketularan, dan waktu saya ajak ikut pelatihan ya alhamdulillah bisa ikut. Terus setiap hari juga tetap menulis di blog Guru Siana itu sehingga menghasilkan ratusan karya kalau Bu Dia. Kalau saya ya mungkin sudah ribuan ya, karena sudah sejak 2017. Mungkin selain Bu Dia ada guru lain juga, ada berapa total Bu? Pak. Kalau yang sudah menghasilkan selain Bu Dia itu ada Bu Lina, Waka Kesiswaan itu kebetulan kan itu. Kemudian yang istilahnya itu ikut pelatihan tapi tidak berhasil menelurkan buku ya ada beberapa lah. Di waktu itu ya itu tadi di awal Bu Dia kan bilang bahwa
tidak semua guru itu kan punya minat ke dunia literasi. Literasi. Apalagi ini mandiri. Iya, Ya, iya. mandiri itu kan biaya untuk ikut pelatihan yang bayar sendiri, ketika menerbitkan buku juga biaya sendiri. Ya, itu susahnya. Tapi Pak Saihu, nggak semua minat dunia literasi, tapi pada awalnya mereka itu berliterasi kan Pak ya. Betul, ya. Apapun sekarang di teknologi kan Iya, semuanya pakai literasi, ya baca ya tulis. Itu ya Pak ya. Bu Dia, nah Bu Dia, terkait dengan buku tadi. Nah, ada suka duka nggak Bu untuk menulis? Gampang nggak sih Bu menulis menjadi buku? Itu karya solo atau karya? Itu karya solo. Karya solo. Sulit tidak Bu? Atau mudah? Jangan-jangan. Ya, pertama sulit. Tapi lama-lama itu menjadi mudah, Mas Robi. Iya. Karena apa? Karena begitu kita bisa melewati satu tantangan, menulis satu artikel, kemudian kita merasa berhasil, nah itulah yang memotivasi kita untuk terus dan kemudian terus menulis. Gitu. Kadang-kadang sebagai penulis pemula itu kita mengatakannya itu petir, penulis amatir. Itu susah untuk mencari tema. Tema apa yang bagus ya untuk kita tulis, untuk tulisan hari ini, kemudian hari berikutnya. Sebenarnya tema itu gampang kita cari dari kehidupan kita sehari-hari saja, dari tugas kita sehari-hari saja sebagai guru. Seperti tulisan saya ini, itu memuat tentang tulisan-tulisan sederhana bagaimana cara menuliskan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari menjadi satu tulisan sederhana. Dan ketika terkumpul sampai dengan 100 artikel, bisa kita jadikan buku. Oke, baik. Begitu, Mas Robi. Berarti ya sulit-sulit mudah mungkin gitu ya Bu ya. Sulit-sulit Sulitnya mudah. karena mengawali, tapi mudah karena terbiasa. Betul. Gitu. Saya harapannya juga bagi yang mengawali jangan takut dulu ya Bu ya. Iya, karena orang kan biasanya takut di awal gitu ya, kemudian mundur. Padahal jangan. Ketika kita berhasil pada satu artikel pertama, itu akan menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kemudian dia akan menjadi semacam ketagihan gitu ya. Baik. Ya, kemudian saya ke Pak Saihu kembali. Nah, Pak Saihu ini juga Ketua Umum Ikatan Guru Madrasah Pegiat Literasi ya Pak ya. Ya, tentunya Pak Saihu karena Ketua Umum otomatis mencari potensi guru-guru mana nih yang ternyata pegiat literasi. Enggak semua guru ya Pak ya. Tentunya ada kesulitan di kalangan guru sendiri untuk mengembangkan literasi. Nah, ada kesulitan apa Pak guru-guru itu Pak? Jadi begini Mas Robi, awalnya saya mendirikan IGMPL itu kan pada saat tahun 2020. 2020, baru berarti Pak ya? Iya, tahun 2020 itu saya menghadap Pak Kakanwil, waktu itu Pak Ahmad Jayadi, untuk menyerahkan beberapa buku karya saya yang terbaru, dan didampingi Pak Tri Trianto dari Penma itu. Kemudian waktu itu setelah selesai menyerahkan buku, kebetulan Pak Ahmad Jaya itu kan juga seorang literat. Jadi, beliau juga mempunyai beberapa karya, dan waktu itu menyarankan pada saya waktu itu supaya guru-guru madrasah atau insan madrasah di Jawa Timur itu diwadahi. Akhirnya tercetuslah ide untuk membentuk Ikatan Guru Madrasah Penggiat Literasi. Baik. Dan kemudian waktu itu karena memang ini kan organisasi yang baru, dan sarana untuk bertemu kan tidak bisa, hanya lewat dunia maya. Apalagi 2020 pandemi Pak. Iya, jadi waktu itu kebetulan kan saya itu ya penulis aktif di Guru Siana, dan teman-teman guru madrasah di Jawa Timur itu juga sebagian itu. Akhirnya ketika saya ingin membentuk itu, saya membuat grup itu, ternyata ada sekitar 500 yang bergabung. Kemudian jadi antusias sudah banyak segitu Pak ya? Iya, karena memang ternyata guru-guru madrasah di daerah-daerah, artinya di luar Surabaya itu juga banyak yang menjadi penulis juga. Pertama, kenapa kok mereka itu menjadi penulis? Karena penulis itu kan salah satunya adalah membudayakan karya ilmiah, dan itu nanti ketika kenaikan pangkat itu sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru selain PTK. Nah, karya buku ini nilainya juga tinggi, antara 3 sampai 4 nilai kreditnya. Oleh karena itu ketika dibentuk itu, tapi waktu itu karena memang IGMPL ini adalah organisasi di luar struktural
Kementerian Agama Provinsi, Iya. oleh Pak Kabid, Pak Samsuri disarankan untuk mandiri. Dan akhirnya saya waktu itu dengan teman-teman berusaha untuk mengajukan ini ke Kementerian Hukum dan HAM, Iya. dan akhirnya turunlah SK Kementerian Hukum dan HAM tentang pendirian Yayasan Literasi Madrasah Jawa Timur. Oh. Jadi ini berarti sudah sah SK, ya Pak ya, iya, legal Pak ya. Legal formalnya ini bahkan yang menandatangani ini di atas Pak Kanwil kan, Pak Menteri ini. Dan Jadi, ini yang tergabung sudah berapa Pak? kalau ini kan di daerah-daerah, ketika daerah-daerah itu menanyakan Pak bagaimana Bapak Ibu yang di daerah mohon nanti mengikuti atau dasar hukum pendiriannya ini saja. Jadi pusatnya aja di Jawa Timur, daerah-daerah mengikuti ini dasar hukum pendiriannya itu. Jadi ini kayak payungnya ya. Betul. Oh, jadi gitu. teman-teman lah, kemarin ada wacana untuk pengukuhannya itu saya minta Pak Kakanwil untuk mengukuhkan, tetapi kemudian ada pergantian pejabat sehingga masih akan masih proses dulu. Ya Pak ya. Mungkin dalam waktu dekat Pak. Amin. Betul ya ini. Jadi akhirnya IGMPL ini sudah menjadi badan hukum yang resmi, yayasan resmi, dan ya istilahnya punya kekuatan hukum lah, dalam artian kita berkegiatan apapun bisa dilaksanakan sesuai dengan yang ada dalam ini SK Kemenkumham ini. Ya, semoga dengan adanya IGMPL yang sudah secara legal hukumnya itu literasi di tingkat pendidikan madrasah semakin maju Pak ya, semakin tinggi. Mudah-mudahan. Apalagi antusias yang tergabung dari cerita Pak Saiku ada sekitar 500 ya Pak ya. Betul. Tapi saya sedikit boleh nggak Pak menyinggung? Monggo. Saya pernah baca di media online bahwa indeks literasi di Jawa Timur ya Pak. Kalau di Indonesia ada, tapi ternyata di Jawa Timur itu masih rendah Pak. Iya. Nah, sebenarnya ada apa ini? Iya. Kalau melihatnya Pak Saiku gimana? Kalau untuk tataran dunia kan Indonesia itu nomor 61 dari 62 negara yang tingkat literasinya paling rendah. Jadi Indonesia ini tidak hanya Jawa Timur, Indonesia ini sendiri, iya, Pak, ya? menurut Badan PBB itu Indonesia itu literasinya nomor 2 dari bawah. Waduh. Itu kan menunjukkan bahwa memang tingkat literasi masyarakat kita itu memang jauh sekali. Oleh karena itu salah satu cara untuk menggiatkan literasi ya ini tadi, lewat IGMPL mengajak seluruh insan madrasah di Jawa Timur untuk menggerakkan literasi di masing-masing lembaganya, mulai dari siswa, guru, pengawas madrasah dan sebagainya. Baik. Agar meningkat tingkat literasi yang ada di masyarakat Jawa Timur. Baik. Dan khususnya di madrasah. Baik. Dan ternyata Pak Saiku ini selain juga fokus untuk melegalkan hukum ini tadi, akhirnya IGMPL, tapi Pak Saiku juga berkontribusi nih Pak, juara 2 penulisan bahan buku ajar Pak ya, buku ajar untuk rumpun IPS. Jadi bisa dijelaskan Pak, jadi apa yang dikontribusikan sama Pak Saiku untuk negeri ini? Iya, terima kasih. Jadi ini ceritanya tahun 2018, waktu itu ada lomba penulisan buku ajar atau bahan ajar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pesertanya guru-guru mulai SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA. Oh, enggak pakai. Jadi itu. Kemudian waktu itu kebetulan saya kan sudah menulis buku ini tentang bagaimana mengajarkan IPS secara baik dan menyenangkan. Akhirnya ini naskahnya saya kirimkan, tapi buku ini sudah jadi. Sudah jadi buku. Kemudian naskah yang bentuknya PDF itu saya kirimkan ke panitia dan alhamdulillah masuk waktu itu 10 besar. Kemudian dilombakan, dalam artian diwawancara dan dipraktekkan sampai final itu alhamdulillah dapat juara 2. Tapi menarik Pak, ini judulnya kan mewujudkan pembelajaran IPS yang seru dan menyenangkan. Kalau bicara IPS, pelajaran sosial kan bicara mungkin terkait dengan sejarah atau apa. Nah, kenapa kemudian seru menyenangkannya itu bagaimana? Jadi selama ini kan kesannya ketika belajar sejarah, belajar ekonomi, geografi itu kan
siswa itu kan cenderung malas dan cenderung mengabaikan, apalagi waktu itu IPS kan tidak masuk mapel UN. Baik. Nah, kemudian bagaimana caranya ya, saya beserta siswa itu melahirkan berbagai macam permainan yang menyenangkan. Jadi di sini isinya metode pembelajaran baru, betul, Pak ya. Metode pembelajaran dengan melibatkan siswa untuk menciptakan permainan-permainan di mana permainan itu berisi materi tentang IPS. Oh gitu. Sehingga mereka belajar itu sambil bermain dan sambil belajar tentang materi. Baik. Sehingga tidak terasa bahwa pembelajaran itu sudah malah kurang waktunya karena antusiasme mereka untuk belajar dengan permainan yang diciptakan sendiri. Ketika nanti dimainkan mereka akan mendapatkan skor dan yang permainan yang seperti apa mungkin bisa dikasih contoh salah satunya. Salah satunya misalnya tentang permainan ular tangga. Ular tangga. Ya. Kemudian permainan mencari jejak. Ya. Ular tangga, misalnya kalau ular tangga apa nih terkait pembelajaran IPS-nya? Apa dikasih soal setiap naik atau gimana? Jadi nanti ada lembaran-lembaran, ya seperti halnya permainan ular tangga, tapi isinya itu materi pembelajaran yang ditanyakan. Jadi misalnya membahas tentang materi ekonomi perdagangan internasional, ya itu nanti lembaran-lembarannya itu berupa pertanyaan yang terkait dengan perdagangan internasional. Jadi giliran maju, ya, kolom itu keluar soal pertanyaan, gitu ya Pak? Pertanyaan tentang materi yang diajarkan. Sehingga pembelajaran yang asyik itu ya belajar sambil bermain, sehingga itu lebih menangkap pelajaran. Betul. Baik. Ya mungkin pemirsa Mimbar TV yang penasaran bagaimana pembelajaran yang asyik dan menyenangkan, itu mungkin bisa datang ke Pak Syaihu dan langsung mendatangi ke MTSN 4 Surabaya. Ya. Karena emang Pak Syaihu ini pencetusnya dan kebetulan juga guru MTSN 4 Surabaya. Tidak jauh-jauh, cukup dekat untuk datang ke MTSN 4 Surabaya. Gitu ya Pak ya? Baik. Ya, betul. Mungkin sebelum saya tutup, ada harapan apa Pak Syaihu sama Bu Diah mungkin terkait dengan literasi? Kenapa harus berliterasi? Literasi itu seberapa penting untuk kita? Monggo, mungkin Pak Syaihu lebih dulu. Terima kasih untuk statement terakhir saya. Jadi kepada Bapak Ibu guru dimanapun Bapak Ibu guru berada, sebagai seorang pendidik, marilah memberikan contoh yang baik kepada siswa kita dengan berliterasi yang baik. Hasilkan karya sebelum Bapak Ibu guru meninggalkan gelanggang ini. Karena apa? Karena karya Bapak Ibu guru akan terkenang sepanjang masa. Meskipun katakanlah nanti Bapak Ibu guru sudah tiada di muka bumi ini, karya Bapak Ibu guru tetap ada dan tetap lestari. Demikian. Terima kasih. Kemudian Bu Diah. Untuk anak-anak, tetaplah berliterasi, apapun karyamu, meskipun itu sederhana, tetaplah berkarya dan berliterasi. Itu saja. Tetap berkarya dan berliterasi. Dan kemudian bagi semua kalangan, kalau misalnya ada yang ingin belajar seperti literasi yang ada di MTSN 4 Surabaya, jadi boleh berkunjung untuk belajar. Menerima dengan senang hati. Menerima dengan senang hati. Jadi literasi itu sangat penting bagi kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Syaihu dengan Bu Diah untuk bisa hadir dalam acara Mimbar TV Jatim ini. Semoga obrolan kita bermanfaat dan semoga semuanya, masyarakat luas, bisa semakin meningkat literasinya. Seperti itu. Literasi itu sangat penting. Dengan membaca kita bisa bercerita ke semua orang. Dengan membaca kita itu bisa menambah wawasan. Dengan membaca kita juga semakin banyak pembendaraan kata dalam tulisan. Gitu ya Pak ya, Bu. Saya Robi Kurniawan, saya ucapkan kembali terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.